Gumpal Lebaran. Ya, saya lahir di Maluku, saya melayani di Yogyakarta. Yogyakarta itu terkenal dengan Jogja. Jogja ini istimewa, ya, istimewa mergo manis-manis. Men, saudara lihat saya manis nggak? Ya. Manis, tapi kan ada bataknya pedes. Jadi manis-manis pedes. Firman Tuhan hari ini, saudara, saya mengucap syukur boleh ada di tengah-tengah saudara hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Saya juga nggak tahu di tengah-tengah pandemi COVID kok bisa ada di Jakarta, tapi semua itu karena anugerah Tuhan. Amin. Dan tak lupa saya berterima kasih kepada rekan saya, sahabat saya, Bapak Hedi, Bapak Gembala, Ibu Gembala, yang sudah datang kemarin ke sentra saudara bawa biapong. Di Jogja orang-orang biapong, anaknya udeng, ya, tapi nggak apa-apa. Saya dibawain biapong, saudara. Wih, sedap sekali orang Manado bilang, ya. Dia kasih kopi, lebih sedap lagi. Boleh melayani Tuhan. Amin. Hidup ini kalau nggak melayani Tuhan, saudara, sia-sia. Sebab itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya tidak panjangkan diri untuk memperkenalkan diri. Nama saya tadi sudah saya perkenalkan. Mari kita buka Alkitab kita langsung saja di dalam kitab Filipi. Kitab Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-9. Kita baca bersama-sama ayat ini pada hitungan yang ketiga. Kalau sudah semua, 1, 2, 3. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara, firman Tuhan hari ini melakukan apa yang dipelajari. Saudara, kita semua hari-hari ini belajar kembali. Seluruh dunia belajar kembali, ya. Tidak, bukan hanya orang-orang yang kalangan bawah, kalangan atas pun belajar. Dan semua golongan belajar, saudara. Semua negara belajar. Dengan adanya virus corona ini, banyak orang harus belajar. Belajar itu yang namanya protokol kesehatan. Ya, tadinya kita tidak kenal sanitizer. Ya. Tadinya kita tidak kenal namanya masker. Ya. Tadinya kita tidak tahu itu apa namanya, pakai apa itu kalau kita naik pesawat, saudara, ya, harus swab. Ada banyak yang harus kita pelajari. Kalau dari virus corona ini, saudara, dunia pendidikan juga mengalami perubahan dalam soal proses belajar mengajar. Jogja itu, saudara, dikenal selain kota budaya juga kota pendidikan. Kalau orang lulusan UGM itu bangga. Dan semua orang memang tua muda harus belajar. Dan guru yang terbaik untuk semua kalangan adalah pengalaman pribadi. Amin. Ya, kalangan pribadi adalah pengalaman. Semua orang tentu punya pengalaman, dan pengalaman satu orang dengan satu orang itu akan berbeda. Nah, kenapa kita harus belajar? Dunia pendidikan saja, saudara, berubah. Guru harus belajar lagi. Yang tadinya mungkin enak-enak saja mengajar, sekarang harus mempersiapkan materi, harus belajar pakai internet, harus belajar pakai segala macam. Menyekolahkan anak sekarang tidak gampang. Harus punya internet, ya, harus beli laptop, paling tidak beli pulsa, macam-macam. Tetapi kalau kita belajar dari firman Tuhan hari ini, Paulus berkata, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang kamu lihat, lakukanlah itu. Nah, saudara, tentu di dalam mengiring Tuhan ada banyak saudara yang sudah dapatkan, ya, tentang nama Tuhan, tentang firman Allah, dan itulah yang memang kita harus tahu, saudara. Tetapi apa artinya segala sesuatu yang
kita tidak lakukan. Sebab Tuhan berkata Dia menyertai, ya. Di dalam ayat ini dikatakan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai. Nah, saudara percaya, saudara di tengah-tengah pandemi ini, saudara masih disertai oleh Tuhan? Amin. Amin. Iya, kalau saya saudara tidak meyakini, saya tidak berani saudara ke Jakarta. Tentu tidak berani. Tetapi karena saya tahu Tuhan yang menyertai saudara, maka saya berjalan. Saudara, kita belajar sedikit dari Ulangan. Makna apa yang kita mau raih ketika kita belajar ayat ini, saudara? Apa artinya? Ya, kalau kita lihat di sini belajar dari Tuhan, apa yang kita harus raih? Saudara, kita lihat di dalam Ulangan 14 ayat yang 23. Tujuan kita mengikuti proses belajar mengajar kehidupan, ya, proses belajar kehidupan, Pak. Pertama sekali, kalau saudara mau, ya, dikatakan di dalam Ulangan 14 ayat yang ke-23, di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandum, dari anggur, minyak, ataupun dari anak-anak domba, supaya engkau supaya engkau belajar untuk apa? Selalu takut. Nah, saudara garis bawahi di sini, selalu takut akan Tuhan Allahmu. Artinya, saudara, apapun yang terjadi dengan dunia ini, ya, kita lebih mengutamakan takut akan Tuhan. Garis bawahi, takut akan selalu. Nah, inilah yang harus kita pelajari kemarin. Ketika kemarin saudara berbicara COVID, ada banyak kesempatan bagi orang untuk tidak beribadah. Ya, aku mau beribadah, tetapi ada ini. Nah, saudara, itu yang dikasih oleh Tuhan. Berbicara, melakukan apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat, apa yang kamu tahu dari Tuhan, lakukanlah, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai saudara. Amin. Amin. Saudara ingat Daniel, saudara, dia diperhadapkan dengan dapur api, diperhadapkan dengan buah singa. Sekalipun Tuhan tidak menolong saya, tetapi saya tidak akan meninggalkan peribadatan. Amin. Saudara tahu, di tengah-tengah situasi api yang menyala, ada perlindungan Tuhan. Nah, saudara juga kalau ada niat memuliakan Tuhan, dan saudara ingin beribadah kepada Tuhan, karena saudara tahu bahwa beribadah itu harus meninggikan Tuhan, itu harus mengucap syukur Tuhan kepada Tuhan, itu harus. Kalau saudara lakukan itu dengan sepenuh hati, saudara, Allah sumber damai sejahtera akan apa? Menyertai. Amin. Bukan berarti kita mengabaikan protokol kesehatan. Itu yang pertama. Lalu kita lihat, kenapa kita harus melakukan apa yang kita tahu. Kita lihat di dalam Matius 11. Di dalam Matius yang ke-11, kalau tadi poin pertama, ya, karena kita mau selalu takut akan Tuhan. Poin kedua, kita lihat di dalam Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat. Nah, jiwa ini perlu mendapat ketenangan. Ketenangan hari-hari ini adalah sebuah harga yang mahal. Ketenangan itu tidak dapat kita beli, tetapi ketenangan itu kita bisa miliki, kita bisa dapatkan di mana saja, dan kita bisa akses ketika kita belajar dari siapa? Yesus.
bilang apa? Pasanglah kuk yang artinya saudara, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepada. Nah saudara, ini artinya kemanapun kita berada, di dalam situasi apapun, saudara jangan pernah menanggalkan kuk itu. Selalu pakai, jangan cuma selalu pakai masker, hand sanitizer, tetapi melupakan apa? Kuk yang Tuhan artinya kebenaran firman Allah yang mengikat, yaitu pekerjaan Roh Kudus. Saudara harus dikendalikan, bukan kita yang mengendalikan, tetapi ada Tuhan sebagai pengendali. Amin. Amin. Saudara, saya bersaksi, saya jujur ketika kemarin anak saya cuma satu, saudara, putri. Ya, anak yang kedua meninggal, ya, umur 3 tahun. Umur 3 hari. Padahal saya pikir saya itu the winner, pemenang. Kenapa? Saya itu kalau orang Batak, saudara, kami itu 3 laki-laki, ya. Kakak saya anaknya perempuan semua. Yang nomor 2 perempuan semua. Saya nomor 3. Wah, waktu dapat anak perempuan, papa saya udah lama meninggal, saudara. Papa saya dulu di Pasung, seorang tentara, ya. Jadi saya nggak kenal rupanya, cuma tahu papa saya itu tentara. Masih nggak sih cerita om saya bilang hari papa, waduh, gimana kalian 3 jagoan, nggak ada yang meneruskan marga, semuanya cewek. Wah, dengar kata-kata itu, masa sih? Wah, saya dapat anak cowok, dapat anak cowok, saya kasih nama Victory. Tapi umur 3 hari dipanggil Tuhan. Nah, singkat cerita, tetapi memang saya harus bergulat. Ya, saya kenal dunia hukum. Saya gugah rumah sakit. Kalau saudara tahu gugah rumah sakit Bethesda, saya harus berhadapan dengan yang namanya, kalau saudara kenal hari-hari ini, Otto Hasibuan. Padahal Huta Barat Hasibuan itu saudara. Tapi kalau dalam uang pengadilan bisa tidak bersaudara. Tetapi saudara, Tuhan bela. Nah, kemarin anak saya yang usianya yang pertama sudah berusia sekitar 15 tahun, masuk SMA. Aduh, saudara bayangin, masuk SMA. Saya berharap dia masuk negeri. Tetapi karena prioritasnya yang masuk negeri, memang anak saya tidak terlalu pintar, ya. Karena dari kecil dia ada cairan di otak. Jadi kalau daya ingat dia itu sudah terganggu. Mereka kalau belajar matematika, kimia, fisika, dia pasti konsentrasinya susah. Jadi saya melatih dia biola, berenang. Nah, ketika saudara dia kemarin tidak masuk di SMA Negeri 1, bisa dia masuk, tapi harus punya ini, saudara, kartu miskin itu. Kalau kartu miskin bisa, tapi masa pendeta harus ngurus kartu miskin? Berbahagialah yang miskin di hadapan, bukan di hadapan pemerintah. Sudah, lalu masuk di swasta. Masuk swasta, hitung-hitung 16 juta. Jemaat, ya, wong Jogja ini, Pak, ayo sembahyang ibadah. Pak. Wah, kalau orang Jogja itu kalau cepat sekali dia bilang, monggo, Tapi pas gitu ibadah, kok rata tau? Kalau nyambut gawe, Pak, waduh. Kenapa nggak datang? Saya kerja, Pak, waduh. Kalau bilang enggak itu cepat. Sebab orang Jogja itu pagi-pagi dia kacang kedelai, tapi dia sore jadi tempe. Apalagi orang Jogja kalau ada yang melakukannya sini bundel, gitu, tapi duri bundel. Kopi kok suruh sembahyang nggak gereja, itu repot saudara. Tapi nek diparani, Pak, kita lewat rumahnya orang Jogja itu paling ramah, Pak. Lewat kita naik sepeda, Pinara, Pak. Wah, Pinara tahu, mampir. Wah, saya orang Batak suruh mampir, saudara, kalau nggak kasih makan nggak pulang. Iya toh. Besok saya lewat lagi, dia lihat pendeta dari jauh, ditutup pintu soalnya ngasih makan. Nah begitu saudara. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita di dalam pengiring Tuhan itu kita harus melakukan apa yang saudara pelajari, apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, apa yang saudara tahu tentang Tuhan. Saudara tidak usah khawatir, Alkitab berkata bahwa Dia akan menyertai. Belajarlah kepada
Haleluya. Saudara, tenang itu enak. Kemarin, saudara, saya disuruh ke Jakarta. Ya, tiba-tiba saya telepon, saya beli tiket. Ya, namanya orang nekat itu kadang-kadang banyak lupanya. Saudara. Saya ke bandara, nggak bawa rapid test dari rumah sakit. Tapi saya pergi kalau dalam ke sesuatu, kalau jadwalnya umpamanya 1 jam, saudara jam 9, saya tugas 2 jam udah jalan keluar. Nah, ternyata benar, saya jalan pagi-pagi jam 3 subuh ke bandara yang baru. Saya pergi, saudara, penerbangan jam 8. Ternyata sampai ke sana buka, saya ikuti aturan semua. Loh, mana rapid testnya, Pak? Nggak bawa ya, Pak? Oh, Bapak harus rapid test. Loh, nggak ada yang buka, Pak, ada PMP. Terus kalau nggak bisa nanti, ya angus tiketnya. Wah. Tapi saya berpikir, Tuhan masa sih saya udah bangun pagi-pagi, udah berdoa, dan saya mau melayani Tuhan nggak tolong. PM-nya datangnya gasik. Gasik itu cepat. Jam 6 pagi sudah buka dia. Dan saya cuma diambil darah, rapid testnya keluar, dan akhirnya bisa terbang. Inilah kalau bicara ketenangan jiwa. Saudara tahu ketenangan jiwa? Air yang tenang itu bisa menghanyutkan. Kalau saudara bisa tenang di situasi yang tidak tenang, maka saudara bisa menghanyutkan orang. Amin. 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 Jangan takut. Belajar sama siapa? Tuhan Yesus itu bisa tenang. Saudara bisa tahu waktu Markus itu potong telinganya siapa? Petrus potong telinganya siapa? Dia tenang aja, saudara. Diambilnya telinganya di cantel, orang Jawa bilang diambil. Kilo telingamu, tenang, saudara. Mungkin yang kepotong telinganya udah bingung, darahnya udah muncul. Nah, kita belajar kepada Yesus yang dapat, artinya pasangku itu punya pengendalian diri. Bicara pengendalian diri, kita belajar dari kitab Galatia. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus, di mana kita dapat menguasai diri kita. Kita jangan terbawa arus situasi-situasi yang ada. Kita boleh jadi pengamat, tetapi kita harus jaga ketenangan. 1 Petrus katakan, orang yang tenang dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7, coba kita baca. Kalau kita dapat berdoa, doa orang benar itu besar kuasanya. Ya, coba lihat 1 Petrus 4 ayat 7. Sudahan segala sesuatu sudah, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat. Nah, kalau kita tidak tenang di situasi yang tidak tenang ini, maka kita tidak dapat berdoa. Kalau kita tidak dapat berdoa, orang Kristen bilang doa itu adalah napas. Jadi kalau saudara tidak berdoa, kira-kira sudah kena COVID, napasnya megah-megah, nggak berdoa tambah megah-megah. Nek wong Jawa karani soro. Saudara tahu soro? Sensa, megah-megah. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Mau belajar dari Yesus? Yang mau belajar dari Yesus, lambaikan tangan saudara. Haleluya. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Amin. Nah, saudara, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga kita belajar, ya. Kalau berbicara belajar, Alkitab di sini dikatakan apa yang telah kamu pelajari. Nah, sekarang saya berikan poin yang ketiga yang harus kita pelajari supaya saudara punya bahan untuk melakukannya. Coba saudara lihat di dalam Yohanes 11. Di dalam Yohanes 11 ayatnya yang ke-15. Nah, kalau ini saya ajak kerjasama, ya, karena ibadahnya ibadah komunal, biar semua dapat rezeki, ya. Yang Jawa untuk berkat. Nah, kita baca saudara ayat ini bergantian, ini rodok panjang saudara. Saudara mau baca Alkitab? Amin. Sebab dalam proses belajar mengajar ada membaca tulis. Amin. Saudara, kita belajar dari Lazarus. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu baca ayat, Bapak-bapak baca. Setelah saya baca Bapak-bapak, baru setelah Bapak-bapak kamu wanita, gitu.
Ya, saya baca dulu ayat yang pertama. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah menghilangkan kaki Tuhan dengan minyakmu dan bangkanya dengan rambut-rambut. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Perempuan itu memberi kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah dengannya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi menyukakan kembali kau. Masih maukah kau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam pada hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terangkum, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jika seorang berjalan dalam malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sejak itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkannya dari tidurnya. Maka kata murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia tidak akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus sudah menyatakan bersama-sama pada hari kembali berjalan. Nah, saudara, kita sampai di sini, saudara baca sampai dulu. Kita fokus di poin ayat yang ke-15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat apa? Belajar mempercayai itu. Saudara mau nggak belajar mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan lebih berkuasa? Kalau saudara melakukan apa yang saudara tahu tentang kebenaran firman Allah, apa yang saudara dengar tentang firman Allah, maka Allah sumber damai sejahtera menyertai saudara. Sekalipun saudara, kalau saudara simak kenapa hal ini Yesus lakukan, bukan kepada orang yang jauh dengan Yesus, tetapi orang yang dekat. Orang yang dekat dalam artian adalah orang yang sering bersama-sama dengan Yesus. Marta Maria adalah orang yang sering bersama-sama dengan Yesus. Begitu juga dengan Lazarus. Tetapi ada kalanya Tuhan izinkan orang ini supaya lebih dewasa, dikasih pelajaran. Walaupun pelajaran itu, saudara, mungkin ukurannya untuk tingkat kita itu adalah sangat pelajaran yang tinggi. Karena dikatakan Yesus sengaja, unsur kesengajaan. Saudara, kalau dalam dunia kriminal, dunia hukum, itu ada hukumnya. Tetapi kita lihat di sini, Yesus sengaja, bahkan dia pergi ke Yudea. Murid-muridnya bilang, masa kita kembali lagi ke situ? Kemarin kita kan udah dilempar di situ. Artinya Yesus coba melawan arus. Tetapi melawan arus di sini adalah untuk memberikan sebuah pelajaran baru. Di sini dikatakan ayat yang ke-15, ya, sebab dengan demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Kalau kita belajar kitab Yohanes, ini adalah pelajaran bagaimana ayat pasal pertama sampai ayat
lebih hari lebih meningkat. Amin. Amin. Satu kali kalau kita belajar di dalam Yohanes pasal 6, ya, coba buka Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-27. Kita mulai. Ya, kita ini belajar. Ya. Terus saya baca sampai ayatnya nanti yang ke-9. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab ialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Ayat 28. Lalu kata mereka, simak baik-baik. Ya. Lalu kata mereka kepadanya, baca sama-sama. 1, 2, 3. Apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Apakah yang harus kami perbuat? Ya. Supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Coba ayat yang ke-29. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi pekerjaan kita adalah percaya. Itu adalah sebuah pekerjaan. Kalau itu sebuah pekerjaan, maka itu harus dikerjakan dan dipastikan dikerjakan dengan tuntas. Artinya ada orang yang bekerja nggak tuntas. Coba kita lihat cerita, saya teringat ya sedikit agak panjang, saya di sini agak berlama. Cerita tentang orang yang datang kepada Yesus di dalam. Coba kita maju sedikit. Itu kalau nggak salah di dalam Lukas 8, Matius 18 atau Lukas. Orang kaya yang datang sama Yesus. Ini orang kaya. Ada yang saya ingin garis bawahi adalah kepercayaannya hilang hanya karena tinggal satu lagi. Coba lihat di dalam Lukas 18. Ya, Lukas 18 ayat yang ke-18. Saya baca dengan cepat ya. Saudara simak baik-baik. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, guru yang baik, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibu. Kata orang itu, semuanya telah kulakukan sejak masa mudaku. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu, sama-sama, 1, 2, 3. Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. jual Segala yang memiliki dan bagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. ayat yang ke-23. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi apa? Nah, saudara, tinggal satu lagi. Dia nggak tuntas, padahal dia yang datang sama Yesus. Waktu dia datang sama Yesus, dia bilang, Yesus apa? Hati-hati ya. Setiap ucapan yang keluar dari mulut lidah kita itu dipertanggungjawab. Ketika dia panggil Yesus guru, berarti dalam mindsetnya Tuhan, dia jadi Kalau dia jadi murid, dia harus sama seperti Petrus dan kawan-kawan yang meninggalkan usahanya sebagai nelayan, sebagai penjala ikan, menjadi penjala manusia. Jadi kalau dia mau datang mengikut Yesus, bukan dalam arti kata mengimani seperti kita, karena Yesus masih hidup pada saat itu. Yesus mau di mana dia berada, orang ini pun Tetapi seringkali saudara, hidup kita ini hanya karena satu persoalan, kita gagal. Amin. Saya mau mengajak kita ya. Alkitab tadi bilang ya, saya merenung kenapa Yesus kasih persoalan Lazarus mati kepada orang terdekat. Karena Yesus bilang ya, di dalam Yohanes pasal 15 ada pelajaran. Nah, setiap
Sebab itu tadi saya katakan guru terbaik kita adalah pengalaman. Saudara, kalau saudara menyukuri ada COVID ini, tetap mengucap syukur dan saudara tetap belajar, maka saudara akan temukan poin-poin rohani yang menguatkan saudara. Amin. Dan kalau saudara lakukan, maka Allah sumber damai sejahtera, Dia akan kalimat menyertai. Ini sama dengan Matius 28 ayat 19. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, maka aku akan. Artinya bukan hanya disertai, tetapi ada mujizat, ada proteksi Tuhan. Haleluya, haleluya. Dunia bisa memproteksi kita dengan macam-macam peralatan. Ini peralatan proteksi dunia. Tetapi Tuhan juga punya proteksi kita sendiri. Amin. Amin. Tetapi saudara, satu hal yang harus saudara pegang, coba lihat satu ayat di dalam kitab Roma pasalnya yang pertama. Kitab Roma pasal yang pertama. Kenapa orang-orang yang sudah belajar jadi profesor, doktor itu lebih tenang? Karena dia sudah menguasai banyak ilmu. Nah, saudara, kalau saudara belajar sama ilmu dunia ini, saudara pegang, saudara akan lebih tenang. Kalau kita baca di dalam kitab Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam apa? Nah, Paulus, saudara, tidak mengenal Yesus secara pribadi. Sebab dia hanya dipanggil waktu Yesus sudah di sorga, sudah terangkat. Hanya dengan sinar saja. Nah, saudara, kita bisa melakukan apa yang kita pelajari kalau kita betul-betul yakin. Dan keyakinan kita bukan sekedar keyakinan, tetapi keyakinan yang kokoh. Kalau keyakinan dia tidak kokoh, dia seperti orang yang datang kepada Yesus berkata, "Guru, aku ingin memperoleh hidup yang kekal." Lalu Yesus bilang, "Lakukan ini sudah, tinggal satu lagi." Wah, saudara. Tinggal satu lagi, dia sedih, dia tinggalkan Yesus. Dia lebih memilih harta dunia. Seolah-olah Tuhan tidak sanggup mengadakan mujizat. Saudara tahu Petrus, orang yang paling dikasih Tuhan. Kenapa saya bilang Petrus dikasih Tuhan? Karena seluruh pekerjaan Tuhan 3,5 tahun itu dititipkan sama Petrus. Nah, saudara, Petrus sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Kekayaan gereja pertama itu dimulai ketika Petrus berkhotbah. Jadi kalau dulu ada teman saya dikenal, orangnya ganteng. Ya kalau lewat di sini saudara, cewek-cewek tinggi lagi. Kalau waktu dulu saya pengerjaan, kamu muda, aku cemburu saudara. Aku pendek, hidungnya masuk ke dalam, suaranya nggak jelas, nggak ada yang lihat. Mau saya jatuh, biarin aja. Tapi kalau dia lewat saudara, wah, cewek-cewek semua lihat. Tapi satu kali ada yang lucu, dia tak bisa jawab, saya bisa jawab. Ada cewek, ya, cantik sekali, anak dokter, naksir, tergila-gila sama dia. Lalu dia sambut saudara, "Sama kali pakaiannya ditanya dokter, emang kamu mau kasih makan apa anak?" Dia tanya sama saya, "Pak, kira-kira kalau ada orang tanya gimana jawabnya?" "Kamu jawab loh, Om, saya belum selesai khotbah dari Kejadian sampai Wahyu, anaknya Om bisa beli baby." Dia gitu. Nah, saudara, iya kan? Benar kan? Itu Timotius Arifin, Insinyur Niko belum selesai kali khotbah dari Kejadian sampai Wahyu, dia gedung dia. Haleluya. Amin. Amin. Asal kita punya keyakinan ya. Kalau keyakinan saudara seperti keyakinan orang sebelah, kalau saudara keyakinan orang sebelah, saya kan pernah jadi Pak RT. Saudara di Jogja itu tiap bulan ada sarasiah. Monggo, pinarak semua dulu. Mari kita buka kegiatan kita pada kesempatan sore hari ini mulai dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Tundukkan kepala. Belum 5 menit, amin. Nah, itu keyakinan. Tetapi keyakinan tidak. Keyakinan yang kokoh adalah keyakinan di mana kita mau, saudara, bukan melawan arus, bukan mencobai Tuhan, bukan. Tetapi dengan damai sejahtera kita mengerjakan sesuatu karena
firman Tuhan. Katakan amin. 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 Sama seperti Maria, setelah dia tenang, dia berdoa, maka hati Yesus masuk. Bisa saja saudara, ya. Kenapa saya perlu bilang keyakinan yang kokoh? Bisa saja situasinya makin runyam seperti Marta menghadapi Lazarus. Om disengaja. Gimana kira-kira saudara sengaja Tuhan nggak nolong saudara? Ya apa? Mikir nggak? Tuhan sengaja, sama seperti Tuhan melakukan kepada Ayub. Kalau itu terjadi di zaman kita sekarang, Tuhan sengaja belum kasih itu obat virus corona. Tuhan kan ingin lihat hati saya dan saudara. Amin. Kalau kita lolos, kita diberkati. Tetapi kalau kita melakukannya tidak dengan keyakinan yang kokoh, hati-hati. Amin. Ketika situasi semakin runyam, artinya begini saudara. Daniel sempat masuk ke dalam dapur Bisa saja kita masuk dalam situasi-situasi yang tidak, tetapi harus punya keyakinan yang kokoh. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan haleluya. 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 Itu kalau orang Jogja ya, kalau dia begini cocok. Tapi ini orang Batak, setengah Batak, setengah Jawa. Amin. Jadi rodok badar gitu. Mensi ngantuk ora turu. Bersama si mando, amin apa mando ini. Si bulan itu. Saudara, kita belajar satu lagi. 2 poin lagi. Coba kita lihat 1 Korintus 4 ayat yang ke-6. 1 Korintus 4 ayat yang ke-6. Saya bacakan. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu supaya dari teladan kami kamu belajar apa artinya ungkapan jangan melampaui yang ada supaya jangan ada di antara kamu menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang. Nah, saya mengajak kita untuk melakukan kebenaran firman Allah, tetapi jangan melampaui artinya ikuti tata aturannya, pola-polanya. Amin. Jangan melampaui batas, artinya jangan menambah-nambahi, jangan mengurangi. Artinya yang Tuhan kasih saja. Ya kalau belum tahu, belajar tahu. Ya. Saudara, ada orang yang suka nambah-nambahi seperti siapa? Saul. Saudara lihat ya, kalau saudara baca itu cerita tentang Saul, situasinya kocar kacir. Situasi kocar kacir, dia nggak kenal, sehingga dia memberanikan diri sebagai last minute. Imam itu tegur dia. Waktu ditegur dia bukan minta maaf, malah situasi boleh saja nanti kita masuk di situasi yang sedang makin menegangkan. Tetapi kita harus tetap yakin dan percaya dan jangan melampaui Jangan pula kita jadi sombong, saudara. Nggak apa-apa, Tuhan proteksi saya. Tidak, ikuti pola aturannya. Jadi saudara, ya poin yang keempat ini adalah bagaimana kita percaya, kita melakukannya, tetapi tidak melampaui batasan-batasan yang ada. Amin. 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 Kalau titip kata-kata bisa bisa titik duit bisa apa? Bisa hilang. Amin. Nah, saya kasih firman Tuhan, bukan wong cukup jadi mentang-mentang orang, ada batasannya. Haleluya. Nah, sekarang kita lihat ya ayat yang terakhir. Kita lihat di dalam Ibrani 5 ayat 8. Kunci terakhirnya secara belajar adalah bicara ketaatan. Ibrani 5 ayat 8, ayo sama-sama monggo kita baca 1, 2, 3 simpang ter 1, 2, 3. Dan sekalipun dia adalah anak, dia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah diberi
maka kita juga harus belajar taat. Kita ini bukan anaknya. Yang menjadi anaknya langsung adalah Yesus. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, kita menjadi bagian sama seperti Yesus. Nah, kalau saudara percaya, taatlah. Ya. Nah, saudara, inilah renungan yang saya bisa kasih berbicara tentang apa yang dikatakan oleh Paulus. Ya. Maka Allah sumber damai sejahtera. Nah, saudara, apa yang saudara lihat dari hamba-hamba Tuhan, Bapak Gembala, apa yang saudara dengar, apa yang saudara ketahui, lakukanlah semua itu. Amin. Saudara udah usah takut, tetapi jangan melampaui batas. Ikuti aturannya, taat seperti Yesus. Saudara, sekalipun dia masuk di dalam kematian, tetapi ada kebaikan. Yang saya ingin tekankan, saudara, dalam mengikuti Yesus itu ada situasi-situasi ibarat film itu menentukan yang bikin adrenalin kita naik, saudara. Amin. Ya, situasi kayak Saul bocah kaci. Saya Maria, Lazarus mati. Memang ada situasi. Tetapi jadilah tenang seperti itu. Puji Tuhan, itulah renungan singkat yang saya bisa bagikan. Mari saudara kita naikkan satu pujian. Hidupku mengenang